Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat semua yang subscribe channel saya atau yang belum, selamat bergabung. Kali ini saya ingin cerita-cerita setelah banyak mendapatkan inbox dari teman-teman yang baru operasi. Saya ini cerita-cerita saja ya, jadi yang saya ceritakan ini mungkin bukan tips, bukan apa, tapi cerita-cerita. Cerita pertama, itu ada beliau seorang dosen, sudah senior, bapak-bapak dari Surabaya. Itu menghubungi saya sekira-kira seminggu setelah operasi gitu. Wah, ketika awal-awal menghubungi itu beliau seperti bisa dibilang panik, gak karuan ya. Nelpon gitu, panik gak karuan. Mas, ini bagaimana ini? Saya setelah operasi seminggu kok malah mengalami sakit yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ini saya menilai bahwa setelah operasi ini adalah penderitaan yang sesungguhnya. Waduh, saya ketawa-ketawa saja. Serius pokoknya beliau itu serius. Terus kemudian saya bilangin saja, nah emang gitu Pak. Jadi begini ya, iya, namanya operasi ya pasti ada efek-efeknya, apalagi baru seminggu, ya jelas. Kalau semua yang Bapak rasakan, yang Bapak sampaikan itu saya sudah merasakan semua. Jadi Bapak bilang begitu saya senyum-senyum saja. Saya sudah pernah. Pasti beliau panik. Ya pernah, terus akhirnya saya gurui aja. Saya ajak gurau gitu ya. Ketawa, ketawa. Pertama itu serius gitu. Ketawa, akhirnya ketawa lagi. Udahlah Pak, nggak usah dipikir operasi itu. Kalau saya meyakini, kalau Bapak mengatakan setelah operasi Ambenu adalah penderitaan sesungguhnya, saya berpendapat bahwa setelah operasi itu adalah proses menuju sembuh yang sesungguhnya. Jadi tinggal kita membalik saja. Ya memang selama sebulan, tak bilang begitu. Bahkan bisa lebih Pak, ini kita akan sakit. Tapi kita harus menyiapkan mental kita supaya kita tidak terprovokasi pikiran kita bahwa ini penderitaan yang lama, yang sesungguhnya. Akhirnya beberapa hari gitu nelpon lagi. Oh iya Mas, saya suruh minum jus tomat beliau itu. Ini ya manut saja beliau itu. Akhirnya minum jus tomat. Nah, setelah agak lancar, nelpon lagi, laporan lagi. Kali ini nelponnya sudah beda dengan yang pertama, panik, bingung gitu ya. Seperti merasa paling sakit sedunia gitu. Akhirnya, Mas saya sudah BAB. Sampai saya dicerita nih, BAB-nya itu diukur. Yang ini, dua ini keluar sekitar sekian senti. Yang ini sekian senti. Ini, wah, alhamdulillah lancar setelah minum itu jus tomat. Terus lalu tak bilangi, loh Pak, seperti itu juga normal, jangan berbangga dulu. Nanti bisa balik lagi, tak bilang gitu. Karena ini masih 1 bulan, masih ada pengaruh obat, antibiotik macam-macam, itu bisa keras, bisa ini. Jadi intinya Pak, mentalnya harus disiapkan, ndak usah gampang panik. Kemudian santai sajalah, pokoknya santai aja. Kalau perlu ya kita ajak kuat-kuatan itu sakitnya, ketawa lagi dia. Akhirnya beberapa hari itu nelpon lagi, mengabarkan beliau kontrol ke dokter. Cerita pengalamannya itu setelah berdiskusi dengan sesama penyintas. Alhamdulillah dok, saya BAB-nya lancar. Kok bisa? Dokternya kaget. Iya, saya minum jus tomat. Loh, dari mana itu? Dari teman-teman yang juga sesama sakit amben. Oh bener ya, itu manjur ya? Iya dok, dia bilang begitu. Ya kalau gitu nanti saya sarankan kepada pasien saya yang sembelit biar dicoba jus tomat begitu. Ya lumayan lah kalau ini diresepkan oleh dokter dan nanti dipercaya banyak orang, dan syukur-syukur memang ada banyak yang cocok itu kan alhamdulillah. Kenapa? Karena itu murah kan, tomat itu mudah dicari, tidak membuat orang yang sakit itu tambah pusing. Kadang-kadang kan ada orang sakit tanya obat, mereka pasti berpikir harganya berapa.
Sekitar 100 Mas. Loh kok mahal ya? 100.000 mahal? Iya orang sakit tuh karena sudah dapat biaya banyak segitu juga mahal. Kalau jus tomat, denger jus tomat selama ini saya nggak pernah ada yang bilang tomat tuh mahal. Akhirnya mereka dicoba. Nah ini bapak-bapak ini akhirnya sering guro gitu ya. Ya nggak tahu dia sembuh betul apa enggak, ini sudah beberapa hari ini nggak nelpon. Saya menduga dia sudah enak, itu mungkin sudah jangan-jangan sudah kuliah, sudah mengajar ya beliau ya. Terus saya bilang, "Pak, nanti kalau saya ke Surabaya saya boleh mampir." "Ada apa Mas?" "Ya jenengan saya wawancarai pengalaman setelah operasi yang menurut jenengan itu adalah pintu gerbang kesakitan yang sesungguhnya itu supaya yang nonton itu bisa tidak galau ya, yang nonton tidak panik. Oh ternyata itu biasa gitu. Oh iya Mas, nanti kalau ke Surabaya kabari saya sudah dikasih alamatnya, sudah di Sherlock juga. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan silaturahim ke bapak tersebut. Saya yakin beliau karena dosen ilmunya juga banyak, saya pasti akan dapat ilmu yang lain juga. Nanti kita tidak janji kapannya ya. Nanti saya pengen ini wawancara pengalaman orang-orang yang pernah operasi dan sembuh ya, terutama. Dan saya pengen ini tidak berkelanjutan juga ya, supaya orang yang operasi itu bisa punya referensi, punya gambaran, tidak ketakutan, tidak panik, tidak ini gitu. Semakin banyak orang yang testimoni, itu saya yakin akan menguatkan orang-orang yang setelah operasi itu panik. Nah, kayak dia dulu sehari 2 hari paniknya nggak ini parah sekali, tapi setelah tahu banyak yang seperti itu ya akhirnya biasa-biasa saja. Apalagi sekarang sudah sembuh ya, saya merasa bersyukur ya. Itu. Nah itu dari satu bapak-bapak di Surabaya. Lalu ada juga ini kayaknya masih mas-mas ya, ini santri kayak anak pesantren gitu. Dia ini yang saya agak belum belum bisa ini ya, sudah saya ajak guru, sudah saya suruh minum pencahar macam-macam itu fasesnya 1 bulan tuh masih keras sekali. Ini tadi baru WA juga, "Mas gimana saya kok masih keras juga?" Saya suruh minum jus tomat. Coba ini nanti 2-3 hari saya lihat. Saya suruh tiap hari minum jus tomat. Nanti apakah dia ada perubahan atau tidak. Semoga saja kita doakan ada. Karena masih sebulan ya. Sebulan itu sebenarnya wajar, sempit dan BAB-nya dia keras banget. BAB-nya keras banget. Nah, itu semoga kita doakan dia cocok dan sembuh. Tadi soalnya sudah saya bilang coba ini ada darahnya gitu kan. Coba minum albumin gitu ya. Berapa harganya? Sekitar 70, wah mahal ya, saya nggak punya. Nah, itu saya kasihan juga. Lalu yang ketiga ini adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu dari Bekasi. Beliau itu panik, nggak karu-karuan. Bahkan beliau cerita setelah operasi itu saudara-saudaranya dari luar kota itu berdatangan menjenguk saya ini sampai saudara-saudara dari mana datang. Karena saudara-saudaranya itu nggak ada yang mungkin pernah operasi ambeien ya. Jadi operasi ambeien itu dikira kayak operasi besar, padahal ini operasi kecil. Saya ini panik. Ya, saya tahu ibu ini sebenarnya sudah mau sembuh kayak. Dia kendalanya hanya panas saja. BAB-nya sementara lancar. Apa yang saya sarankan ya, ibu ini cuma kurang ketawa aja. Resep saya suruh nonton Cak Lontong. Dia nggak pernah nonton soalnya, nggak pernah ketawa. Kemudian tak kasih Dodit Mulyanto itu Bu, coba ditonton biar ketawa, nggak panik terus, nggak mikir terus, biar lupa dengan rasa sakitnya. Nah, tadi WA lagi, ini saya kok masih panas ya, tak gurai lagi. Mungkin dikipas angin Bu. Mungkin dikipas angin ya, ketawa. Ketawa terus. Ini Bu Rio serius ini Pak, saya nggak ini. Ya serius gimana ya, saya juga panas itu saya dulu cenderung saya biarkan ya. Kalau habis BAB itu panas biasanya begitu, cenderung saya biarkan. Tapi ibu ini sudah BAB pagi sampai siang ini panas. Nah ini saya juga belum tahu kira-kira apa yang pas. Saya coba-coba aja sambil guru, dikipas angin Bu. Habis gitu, ya ini coba dikasih es. Terus bilang sama dokter nggak boleh nanti membeku darahnya. Nah, ya sudah coba minum anti nyeri, siapa tahu itu bagian dari anti nyeri ya. Jadi terus
Telepon, WA yang tadi juga saya tanya, "Gimana resep saya?" "Yang mana Pak? Sudah nonton Cak Lontong?" "Oh iya belum." Nah itu apa, makanya belum nonton, coba nonton. Biar ibu itu lupa dengan rasa sakitnya, tidak pusing terus, mikir terus, yang nggak perlu dipikir-dipikir terus. Nah, karena saya yakin beliau itu sudah lancar BAB-nya, tinggal panas, itu menurut saya sudah mau sembuh itu, apalagi sudah sebulan ya, itu sudah mau sembuh. Saya yakin tuh 2 bulan lagi seperti yang lain-lainnya itu akan sembuh. Nah, artinya saya juga menyarankan kepada yang menderita ambeien atau yang setelah operasi khususnya, kita jangan panik terus ya, pikiran negatif terus. Ini nggak bisa BAB begini-begini, saya kok panas begini, keluar darah begini, pokoknya hilangkan negatif. Kita mencoba berpikir yang positif, tetap bersenang-senang dengan nonton-nonton YouTube yang lucu-lucu, ketawa-ketawa itu siapa tahu memberikan imun dalam diri kita, kemudian memberikan semangat dan membuat penyakit itu bisa pergi. Saya kira itu ya cerita saya 3 orang yang berbeda dengan kasusnya yang sebenarnya mirip-mirip sama karena baru operasi, mereka-mereka itu panik. Saya ingin seandainya ada penyintas yang tinggal di Malang dan sembuh gitu, pengen ngobrol podcast seperti itu supaya pemirsa yang lain itu bisa banyak pengetahuan tentang pasca operasi ambeien. Saya kira sementara itu dulu, jangan lupa like, subscribe, and comment ya, meskipun video YouTube saya yang terkait ambeien ini campur-campur, siapa tahu bermanfaat dan menjadikan para penyintas yang lain itu bersemangat untuk sembuh. Saya doakan semuanya yang sakit atau yang setelah operasi segera sembuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.